Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Ibu Selvia Anggriani. Gimana kabarnya? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini kita akan belajar seni budaya kelas 7 bab 9, menerapkan ragam hias pada bahan tekstil, oleh Selvia Anggriani, SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Materi pembelajaran. Yang pertama, penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Yang kedua, jenis dan sifat bahan tekstil. Yang ketiga, jenis dan bahan pewarna tekstil. Yang keempat, teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Nah, untuk materi yang pertama yaitu penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Penerapan ragam hias flora, fauna, dan geometris pada bahan tekstil banyak dijumpai dari berbagai daerah di Indonesia. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dapat dilakukan dengan cara membatik, menenun, membordir, menyulam, dan melukis. Bahan tekstil dibuat dengan menjalin benang pakan dan lungsi dengan beragam pola jalinan. Membuat bahan tekstil bisa dilakukan dengan alat tenun tradisional maupun modern. Nah, membuat bahan tekstil itu nggak mesti harus dengan alat tradisional aja, nak ya. Dia juga bisa digunakan dengan alat tenun modern. Nah, berikut contoh batik pesisir dengan ciri khas pada pengembangan flora serta warna-warna yang cerah. Nah, ini sudah ada gambar flora ya nak ya. Setelah itu diberi warna-warna yang cerah seperti warna merah, warna hijau, warna biru, dan sebagainya. Jadi dia kelihatan lebih mencolok ya nak warnanya ya. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini ada batik parang yang menunjukkan pengulangan pola. Di sini sudah ada, bisa kalian lihat kan, batik ini dia mengulang-ulang nih. Dari atas, tarik lagi ke atas, tarik ke bawah, ke atas lagi. Nah, itu namanya pengulangan pola. Untuk yang kedua, jenis dan sifat bahan tekstil. Jenis tekstil dapat diketahui dari perbedaan jenis benang dan permukaan teksturnya. Benang katun dibuat dari kapas, benang sutra dibuat dari serat yang berasal dari kepompong ulat sutra. Kain wol dibuat dari bulu domba. Bahan benang buatan misalnya dakron, polyester, dan nilon. Itu digunakan untuk membuat tekstil dengan jenis tertentu. Bahan benang yang lain, misalnya serat angel dan serat rami, dia digunakan untuk produk tekstil lain seperti tas dan makrame. Nah, di sini sudah ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis bahan-bahan tekstil ini memiliki sifat yang berbeda sebagai berikut. Yang pertama, katun. Katun memiliki sifat menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi. Yang kedua, itu wol. Wol ini dia memiliki sifat sangat lentur, tidak mudah kusut, dan dapat menahan panas apabila dipanaskan menjadi lebih lunak. Itu untuk bahan wol ya nak ya. Nah, di sini yang ketiga sutra. Sutra ini dia memiliki sifat lembut, licin, berkilap, lentur, dan kuat.
Karena bahan sutra banyak menyerap air dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan. Dan keempat, di sini ada tekstil dari bahan polyester dan nilon. Nah, bahan ini memiliki sifat tidak tahan panas, tidak mudah kusut, tidak perlu disetrika, kuat, dan jika dicuci cepat kering. C. Jenis dan bahan pewarna tekstil. Bahan tekstil dapat diberi warna baik dari bahan pewarna alami maupun buatan. Masing-masing bahan pewarna ini memiliki sifat dan jenis yang berbeda-beda. Pewarna alam dihasilkan dari ekstrak akar-akaran, daun, buah, kulit kayu, dan kayu. Pewarna alami misalnya soga dan kesumba. Pewarna buatan atau sintetis dibuat dari bahan kimia misalnya naphthol dan indigosol. Jenis pewarna naphthol digunakan dengan teknik celup, sedangkan pewarna indigosol dapat digunakan dengan teknik celup atau colet atau lukis. Bahan pewarna buatan memiliki sifat tidak mudah luntur dan tahan terhadap sinar matahari. Sebaliknya, pewarna alami memiliki sifat mudah luntur dan mudah pudar karena tidak tahan terhadap sinar matahari. Yang D. Di sini ada teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil dilakukan dengan teknik yang berbeda-beda. Misalnya, sulam, batik, sablon tenun ikat, bordir, dan songket. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil misalnya dilakukan pada kaos oblong. Kaos oblong dibuat dari bahan yang menyerap cat. Bahan pewarna yang digunakan misalnya cat tekstil atau cat sablon dengan alat kuas. Nah, di sini ya, berikut ini contoh penerapan ragam hias pada produk kaos sablon dengan teknik menggambar ya, Nak ya. Jadi, langkah pertama yang harus kalian lakukan, siapkan gambar rancangan ragam hias di atas kertas. Misalnya kalian mau menggambar batik atau menggambar burung cendrawasih. Itu kalian gambar dulu ya di kertas sebagus mungkin. Nah, setelah itu siapkan kaos oblong berwarna putih dan berilah alas dari bahan karton atau triplek di dalamnya agar pengecatan tidak akan tembus ke belakangnya. Nah, jadi kalau kalian mau membuat menyablon depan, bagian depan baju, jadi di bawah baju itu bisa kalian masukkan karton atau triplek yang tidak bisa menembus ke belakangnya ya, Nak ya. Nah, setelah itu yang ketiga, pindah gambar rancangan ragam hias ke permukaan kaos dengan pensil. Nah, kalian ambil kaos oblong tadi, setelah itu kalian pindahkan. Kalian kalian ulang menggambar lagi dengan rancangan yang sudah ada ya, Nak ya, dengan pensil di kaos tersebut. Yang keempat, selesaikan gambar rancangan dengan menerapkan warna-warna yang menarik dengan alat kuas. Jadi kalian mulai menguas ya, Nak ya. Kalian cat menggunakan kuas. Yang kelima, keringkan hasil gambar ragam hias dengan hair dryer atau dijemur. Nah, kalian bisa melakukan catnya itu bisa kalian beli cat, misalnya kayak cat kuda terbang tuh, dia kan cat kayu. Nah, itu kan dia bisa juga digunakan untuk menyablon. Nah, kalau kita mau beli cat sablon itu di sini nggak ada ya. Mungkin di tempat kita belum ada. Nah, kita bisa menggunakan cat kuda terbang ya atau cat kayu. Nah, di sini sudah ada uji kompetensi.
Yang pertama, jelaskan 3 teknik penerapan ragam hias di atas bahan tekstil. Yang kedua, jelaskan 3 manfaat penerapan ragam hias di atas bahan tekstil. Nah, sudah sampai sini dulu pertemuan kita. Semoga apa yang Ibu jelaskan dan Ibu berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian cerna dengan baik. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.